Zaduna huwal mahabbah. Modal kita balik sama Allah, modalnya demen sama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana biar muncul demen sama Kanjeng Rasul? Khamsatu umur taziduka ala mahabbatir Rasul. Ada 5 perkara yang akan menambahkan Anda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kasratus sholati wassalami alaih. Banyakin baca sholawat. Itu rumus. Yang pertama, biar kita tambah cinta kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kudu banyak-banyak baca sholawat. Sebab yang namanya demen itu selalu nyebut-nyebut. Sampai dinyanyiin, di kasur ada dia, di sumur ada dia, di dapur ada dia, di mana-mana ada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kasur ada Nabi. Maka Imam Ali bin Abi Thalib dibilang sama Nabi, ya Ali, la tanam qabla an ta'mala khamsata umur. Ali, ente jangan tidur sebelum ngerjain 5 perkara. 5 lagi, saya nggak bakal 5 aja. Karena pilihan kita nomor 5 ini. 5. Jangan tidur sebelum ngerjain 5 perkara. Wa madzaka ya Rasulullah, apaan Nabi? Pertama, ente jangan merem mata sebelum khatam Quran. Ini amali. Antum dengerin aja. Ini Nabi ngomong sama Ali bin Abi Thalib. Jangan tidur sebelum khatam Quran. Kedua Ali, jangan tidur sebelum sedekah 4.000 dirham. 4 miliar. Baru tidur dah. Kalau udah sedekah 4 miliar baru tidur. Ya, kita gak masuk boro-boro. Miliar itu seberapa ya? Belum pernah lihat duitnya. Benar nggak? Ali, jangan tidur sebelum memandang Ka'bah. Pandang dulu tuh matamu sama Ka'bah, baru merem. Kata Nabi, Ali, jangan tidur sebelum bikin batu bata rumahmu di surga. Batu bata. Bikin tembok istana di surga. Ali, jangan tidur sebelum meminta maaf sama orang sejagat. Alladzi zayyana bizuhuri al-basyirin nadhir. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad as-sirajil munir, salatan taftahu lana biha
أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال نبينا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد innama anar rahmatul muhda. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatir, para hujjaj, para kesepuhan, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Nurul Yakin Pondok Kacang Barat, wabil khusus orang tua kita Pak Haji Kadiran, Ustadz Mustaqim, Ustadz Junaidi, dan juga seluruh pengurus Nurul Yakin. Kita berdoa bersama, beliau-beliau semua diberi sehat walafiat. Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Allah mudahkan segala apa yang diharapkannya, sehingga terus membimbing, mengayomi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Juga semua yang nyiapin makan, yang jaga parkir pada maulid pagi hari ini, moga semuanya diberi berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayo al-ahbab, minta izin, minta ridhonya. Saya pikir nggak keburu juga ini saya. Ya Allah, saya lari-lari dari Kemang Timur, belum selesai. Nggak mau juga kiai dari Syria harus duluan ceramah, saya nggak kebagi. Saya minta izin, keburu juga akhirnya terbang 160 km. Nyampe juga mari. Moga kita semua sehat walafiat. Saudara sekalian, pagi ini kita memperingati Maulid Nabi. Memperingati kelahiran Nabi yang betul-betul Allah utus di muka bumi ini statusnya sebagai rahmah. Dengan adatul qasr, pembatasan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, Rasul ini pribadinya rahmah, kelahirannya sebagai rahmah, namanya sebagai rahmah, sampai kewafatan beliau pun sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil NU, rahmatan lil Muhammadiyah, rahmatan lil al-irsyad, rahmatan lil EPI, rahmatan lil macam-macam dah organisasi Islam. Tapi bukan saja rahmatan lil kafirin, tapi rahmatan lil alamin. Semuanya dapat rahmat dari Nabi Muhammad. Cuman pagi ini dari waktu yang ada, saya ngeri nasi uduk takut jadi rengginang kelamaan. Saya nerangin 5 hal bagaimana dalam memperingati Maulid ini, karena kita sering mendengar tentang akhlak Nabi, syama'il Nabi, bagaimana cara kita menumbuhkan mahabbatun Nabi. Nah, pagi ini kita bicara itu.
Bagaimana supaya kita di hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah. Ini materi kita pagi ini. Supaya demen nama Nabi. Supaya di hati kita ini ada cinta Nabi. Sebab sesudah kita menjalankan perintah dan larangan Allah, maka misi utama kita ada di muka bumi ini adalah mabhasul mahabbah. Adalah materi tentang cinta. Kita ngomongin cinta aja. Sebab cinta itu, saudara, yang jauh jadi dekat. Gara-gara cinta. Yang sulit jadi mudah. Yang berat jadi ringan. Ini cinta. Yang berat jadi ringan. Yang jauh jadi dekat. Itu cinta. Dan kita pagi ini ngomongin cinta aja. Dari berbagai penyakit, saudara. Semua orang pengen dibebaskan dari berbagai penyakit. Penyakit apa aja? Ada stroke, pengen disembuhin. Penyakit berat, jangan dikata ringan, stroke. Segerobak aja berat. Segerobak. Boleh tanya sama dokter beras. Segerobak, apalagi stroke. Bener nggak? Begitu. Penyakit apa aja? Kelenjar getah bening. Berat. Gimana? Kelenjar getah butak aja udah berat. Apalagi kelenjar getah bening. Penyakit apa aja? Termasuk darah tinggi. Dan di dalamnya penyakit tekanan darah rendah. Benar nggak? Tekanan apa? Apaan? Darah rendah. Ini semua penyakit pengen dihilangin. Kecuali satu. Kita minta sama Allah, penyakit ini jangan dihilangin. Tapi ditambahin terus, tambahin terus, tambahin terus. Yaitu maradul mahabbah. Yaitu derita kecintaan kepada Rasulullah. Sebab ini derita kecintaan sama Nabi jangan sampai pupus. Biarin penyakit ini mau jangan sampai hilang. Penyakit cinta sama Nabi. Kesengsem sama Rasulullah. Kesengsem sama Nabi. Rindu sama Rasulullah. Jangan sampai hilang. Kita doain abah kita ini biar rezekinya luas. Masya Allah, berkah hidupnya. 2 minumnya. Kalau belum habis jangan berhenti ngomongnya. Saudara, kita pagi ini ngomongin cinta aja. Cuman bagaimana supaya di hati kita ditambahin cinta sama Nabi Muhammad. Bagaimana supaya kita muncul cinta sama Nabi. Ada 5. Ada 5. Moga cukup sampai jam 12. Udah sarapan belum? Waduh, belum. Anak hadroh, jangan sampai pingsan. Bagaimana supaya kita muncul mahabbatun Nabi. Muncul cinta sama Nabi. Sebab cinta ini nyelamatin. Dan cinta ini modal kita. Yang hidup pas-pasan ibadahnya. Ibadah kita pas-pasan. Maka jadikan cinta Nabi modal kita. Ngadep sama Allah. Kalau ditanya sama orang, ente ini ngadepin mati modalnya apa? Kita jawab satu, modalnya cinta Nabi. Dan ini aja. Zaduna
huwal mahabbah. Modal kita balik sama Allah, modalnya demen sama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana biar muncul demen sama Kanjeng Rasul? Khamsatu umur taziduka ala mahabbatir Rasul. Ada 5 perkara yang akan menambahkan Anda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, biar cepat, kasratus sholati wassalami alaih. Banyakin baca sholawat. Itu rumus. Yang pertama, biar kita tambah cinta kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kudu banyak-banyak baca sholawat. Sebab yang namanya demen itu selalu nyebut-nyebut. Sampai dinyanyiin, di kasur ada dia, di sumur ada dia, di dapur ada dia, di mana-mana ada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kasur ada Nabi. Maka Imam Ali bin Abi Thalib dibilang sama Nabi, ya Ali, la tanam qabla an ta'mala khamsata umur. Ali, ente jangan tidur sebelum ngerjain 5 perkara. 5 lagi, saya nggak bakal 5 aja. Karena pilihan kita nomor 5 ini. 5. Jangan tidur sebelum ngerjain 5 perkara. Wa madzaka ya Rasulullah, apaan Nabi? Pertama, ente jangan merem mata sebelum khatam Quran. Ini ama Ali. Antum dengerin aja. Ini Nabi ngomong sama Ali bin Abi Thalib. Jangan tidur sebelum khatam Quran. Kedua Ali, jangan tidur sebelum sedekah 4.000 dirham. 4 miliar. Baru tidur dah. Kalau udah sedekah 4 miliar baru tidur. Ya, kita gak masuk boro-boro. Miliar itu seberapa ya? Belum pernah lihat duitnya. Bener nggak? Ali, jangan tidur sebelum memandang Ka'bah. Pandang dulu tuh matamu sama Ka'bah, baru merem. Kata Nabi, Ali, jangan tidur sebelum bikin batu bata rumahmu di surga. Batu bata. Bikin tembok istana di surga. Ali, jangan tidur sebelum meminta maaf sama orang sejagat. Kasih makan orang sejagat. Minta maaf sama semua orang. Baru udah minta maaf, baru ente tidur. Kita pengen ngamalin ini. Berat amat kapan tidurnya? Bisa sampai subuh kagak tidur ini. Ali aja nanya sama Nabi, wa kaifa dzalik ya Rasulullah, bagaimana itu Rasul? Kata Nabi, yang pertama, jangan tidur sebelum baca kulhu 3 kali. Baca apa? 3 kali. Kulhu itu sepertiga Quran. Kalau 3 kali khatam Quran. Bisa enggak? Sebelum tidur khatam Quran, bisa enggak? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Berapa kali? Nah, bukan Ali doang nih. Kita juga bisa kayaknya. Bisa enggak?
Nah, amalin. Sebelum tidur jangan tidur baca apa dulu? Kulhu. Berapa kali? 3 kali. Sama dengan hatam Quran. Kita udah gemeter aja kapan tidurnya ini. Bisa sampai subuh belum hatam-hatam ini. Quran 3 kali. Baca kulhu. 2. Jangan tidur sebelum sedekah 4.000 dirham. 4 miliar. Ya boro-boro. Duit dari mana? Baca Fatihah 4 kali. Baca Fatihah 4 kali. Itu bagi kita orang gak punya duit sama dengan sedekah 4 miliar. Bisa nggak baca Fatihah 4 kali? Ya, enak. Nih kalau orang pengen subur. Pertama baca apa? Kulhu. Berapa kali? 3 kali. Kedua baca apa? Al-Fatihah. Berapa kali? Ingat, jangan apa gini nih. Fatihah, 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 Fatihah. Bukan. Biasa biwaladolin. 4 kali. Sama dengan sedekah 4.000 dirham. Berapa miliar? 4 miliar. Lah itu Nabi jangan tidur sebelum mandang Ka'bah. Ente baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. 10 kali. Kalau ente sebelum tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Itu kayak mandang Ka'bah. Jadi nanti lama-lama enggak pakai setahun diantarin ke Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Belum tidur, pandang Ka'bah. Baca itu. Baca. Ente baca ratib, Fatihahnya 4 kali. Kulhu kan udah 3 kali. Bacanya habis Isya sebelum tidur. Kan udah jadi. Kalau Isya kan bukan 30. Kan jadi. Benar enggak? Emang enak. Jangan tidur sebelum bikin batu bata buat rumahmu di surga. Bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. 10 kali. 10 kali. Belum tidur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Ini kita bikin istana di surga. Bikin tembok, bikin pondasi, bikin kusen. Buat kita nanti di surga. Karena ini caranya. Caranya. Bikin perumahan di surga. Buat kita komplek. Pakai kredit. Ya di kredit. Puluh-puluh sebelum tidur. Puluh-puluh. Sebelum tidur, jangan tidur dulu sebelum minta maaf sama semua orang. Kasih makan semuanya. Bagaimana? Jaga tidur tiap orang rumahnya ketok-ketok. Istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhi walil mu'minin. Begitu. Astagfirullah wa atubu ilaihi rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhi walil mu'minin. Dah 10 kali.
Kalau udah baca itu, maknanya kita udah minta maaf sama semua orang. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhi walil mu'minin. Aku mohon ampun nama Allah. Aku bertaubat kepada Allah. Ya Rabb, ampuni dosaku, ayah bundaku, guru-guruku, dan semua orang beriman, laki maupun perempuan, hidup maupun udah mati. Tolong semuanya ampuni ya Rabb dosa-dosanya. Lebih-lebih yang udah mati itu di Pondok Kacang Prima. Tahu nggak Pondok Kacang Prima? Orang sini di mana ya? Di Sipa, ya. Di Sipa, begitu. Tuh kayak begitu. 10 baru udah tidur. Oh kalau ini meringan Nabi, ringan. Saya kalau suruh datengin sepondok kacang barat, repot juga. Nggak tidur-tidur. Nah, itu begitu. Di kasur ada dia, ada Nabi, punya ajaran. Begitu. Di sumur ada dia. Masuk kamar mandi. Oh, kaki kiri. Jangan kaki kanan. Keluar kaki kanan. Jangan kaki kiri. Kalau kita lupa masuk kaki kanan, mundur lagi. Mundur lagi. Emang apa bang mundur lagi? Ini kaki belum nurut sama Nabi Muhammad. Di sumur nggak ada Nabi. Nggak ada. Nih kaki nggak tahu. Kudunya juga kalau demen mah di sumur ada dia. Ada Nabi. Maka kenapa ada orang jatuh di kamar mandi sampai pembuluh darahnya pecah? Penyebabnya apa? Penyebab utamanya melanggar ajaran nabinya, masuknya kaki kanan. Itu aja, beneran. Kalau dia kakinya udah di sumur, ada dia, ada Nabi, ikut Nabi, selamat, selamat, selamat. Begitu, selamat. Nabi itu kalau mau mandi wudhu dulu. Nabi, nih, saya mau tanya nih, yang ngaji, biasanya wudhunya sesudah mandi apa sebelum mandi? Hah? Innalillahi wa inna. Di sumur tidak ada Nabi kalau begitu. Tidak ada dia. Jadi wudhunya sebelum mandi. Wudhunya. Kalau begini nih bisa salah mandiin mayitnya. Jadi habis wudhuin mayit tuh udah mandiin apa sebelumnya ya? Tuh, sudah tuh. Gara-gara nggak ada Nabi Muhammad. Padahal ajarannya sama. Jadi yang namanya mandi tuh saudara tiga rumus mandi tiga. Kalau saya 5 kepanjangan. Rumus mandi termasuk mandiin mayit 3. 1, bersihin dulu. Bersihin. Ya kalau ente cebok dah, ente sabunin tuh kemaluan, sabunin. Begitu tuh. Itu pertama. Bersihin semuanya. Ente gosok gigi dan segala macam pertama. Itu 1. 2, wudhu. Habis wudhu rapi, itu udah sabunin ente. 3, baru siram seluruhnya. Nabi begitu kalau mandi begitu. Mandiin mayit juga begitu. Sama. Pertama bersihin tuh kotoran semuanya. Udah rapi bersih, wuduin. Udah wudu baru mandiin. Begitu. Tapi teman kita mandiin dulu baru wudu. Belum ada Nabi. Belum cinta sama Nabi. Belum. Begitu. Kalau dia cinta Nabi, ngikut Nabi.
Kita dari yang kecil dulu dah. Saudara sering dengar Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Berat. Udah pernah belum sampai kakinya bengkak? Pernah, bekas main bola. Tapi bukan sholat, bener nggak? Ini kita berat dah itu. Dan ini mandi aja. Bersihin bercak. Kalau ente mau sabunan dulu dah. Begitu. Udah sabunan, wudhu. Habis wudhu baru mandi. Begitu. Mandi junub, mandi Jumat, mandi saban hari. Di sumur ada dia. Tadi di kasur ada dia. Di sumur ada dia. Apalagi ya? Oh, di dapur. Di dapur ada dia. Jadi Nabi itu sebetulnya ada ajaran Nabi yang kita nggak amalin, tapi kakek nenek kita amalin. Ini yang ngakurin Pak Dokter bagiannya. Nabi itu sebelum makan jilat garam dulu. Nabi jilat garam dulu. Orang dulu itu kalau mau makan ada piring kecil, dikasih garam, dikasih cabai rawit. Cabai itu yang kecil, cabai yang di tahu itu. Cabai apa namanya? Oh, cengek. Orang Sunda itu. Orang Jakarta cabai rawit ya? Iya. Nah itu. Itu si garam tuh lembut. Dijilat. Selesai makan, garam lagi. Maka biar makan apa aja. Penyakit 70 macam penyakit rontok. Kolesterol, darah tinggi, kanker, apa aja. Orang dulu. Maka makan apa aja. Nggak ada tuh dengar penyakit stroke, hipertensi. Baru dengar belakangan aja. Penyakit tuh. Sekarang ini macam-macam namanya. Yang kita aja orang paham. Orang dulu enggak. Karena begitu. Sebelum makan jilat garam. Karena itu obat. Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin. Di kasur ada dia. Di sumur ada dia. Di dapur ada dia. Dapur. Pakai ajaran Nabi. Buat ibu-ibu yang ngaji, Nabi itu ngajarin sama bininya enggak boleh ada piring kotor malam. Kudu bersih malam hari itu juga. Kalau pengen di dapur ada Nabi. Ini mau piring besok aja pagi. Ini enggak bener nih yang kayak begini. Tapi bukan ibu-ibu ini mau solehah semua ibu-ibu ini. Ya Allah, lakinya bilang, ya kayaknya jujur. Jadi Nabi itu nggak ada piring kotor malam. Pekerjaan hari ini harus kelar hari ini. Jadi biar sampai jam berapa aja bersih tuh piring. Enak. Udah nanti besok pagi aja, pagi lakinya mau ngeteh. Tar dulu, nyuci dulu panci. Ya lama. Pagi-pagi udah perang Ukraina sama Rusia aja. Kelamaan. Bener nggak? Tuh, ibu-ibu amalin ajaran Nabi. Amalin. Membaca sholawat mendatangkan kecintaan besar sama Nabi. Cintaan besar sama Nabi. Ya, baik. Masya Allah. Datangkan kecintaan besar sama Nabi. Saya udah belum nih? Udah? Udah jam 8? Oh belum? Oh belum? Oh belum mateng. Banyakin baca sholawat sama Nabi. Mendatangkan kecintaan kepada Nabi. Bahkan kalau orang baca sholawat, penyakit aja rontok. Ada seorang ulama, dia baca sholawat sama Nabi. Lalu dia punya mata kurang lihat. Malamnya ngimpi ketemu Nabi.
Kata Nabi, kenapa denganmu? Ya Rasulullah, mata saya enggak bisa lihat buku sholawat yang saya baca. Mata saya ini enggak lihat. Udnu, sini mendekat. Diusap sama Nabi dalam tidurnya. Melek. Pas dia mendusin, benar melek bisa lihat lagi. Berkat baca sholawat kepada Nabi. Tuh, cinta. Yang mendatangkan kecintaan sama Nabi, satu, banyak baca sholawat sama Nabi. Sebab orang kalau demen sesuatu sering nyebut-nyebut. Dua, qira'atu hadithihi wa siratih. Baca hadis, baca sejarah Nabi. Baca hadis, ngaji dah, ngaji. Dua, ngaji. Ngaji. Sebab dengan kita ngaji akan tahu tentang ajaran-ajaran Nabi. Orang yang ngaji hidupnya akan terpuji. Orang yang kagak ngaji kelakuannya kayak babi. Maka ngaji membuat orang itu hidup terpuji dan tahan banting ketika diuji. Ngaji biar kita nambah mahabbah sama Rasulullah. Sebab dengan ngaji ini kita akan tahu, apalagi ngaji sejarah tuh, baca rawi, simtud durar, dan seterusnya, kita akan memunculkan cinta kepada Nabi. Demen. Tiga, biar cepat. Apa yang mendatangkan kecintaan kepada Rasulullah? Tarkul ma'asi. Kita kudu ninggalin maksiat. Sebab maksiat membuat kita jauh dengan Nabi. Maksiat membuat Nabi kecewa sama kita. Tinggalin maksiat. Kita kudu ngomong, ana taibun ilallah. Saya balik sama Allah. Saya kembali sama Allah. Saya taubat. Sebab dengan kita istighfar, balik sama Allah akan mendatangkan hujan mahabbah. Istighfar. Sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis 5.373 hadis. Hadis paling banyak. Cerdas otaknya, rezekinya luas. Kenapa Abu Hurairah rezekinya luas? Demen istighfar, demen taubat. Sampai Abu Hurairah dalam sehari paling malesnya 12.000 kali. Kalau lagi malas, kalau lagi malas berapa? 12.000. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah. 12.000. Abu Hurairah. Itu lagi malasnya. Kayaknya kita lagi sungguhnya aja orang dapat. Bener nggak? Dan ini kunci mahabbah. Dan kunci banyak rezeki. Siapa orang yang sampai detik ini rezekinya seret, banyakin istighfar. Siapa yang nyuruh? Allah. Siapa yang bilang rezekinya seret, banyak istighfar? Allah. Khasiat istighfar. Siapa yang sampai detik ini nggak punya anak keturunan, banyakin istighfar. Siapa yang sampai detik ini panennya nggak menjadi, tanahnya yang dia jual kagak laku-laku,
Istighfar yang banyak. Istighfar. Astagfirullah. Wa atubu ilaih. Siapa yang sampai sekarang belum punya rumah, masih ngontrak, banyakin istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang banyak. Yang banyak. Saya nggak kuat kalau 12.000. Minimal 100 sebelum maghrib. Sebelum maghrib. 100. 100. Maghrib dah. 100. Kata Allah, istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Beristighfar sama Allah. Allah itu maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau ente demen istighfar, yang tadinya kering kerontang, Allah kirim hujan jadi subur. Wa yumdidkum bi amwal. Allah kasih duit banyak, warung laris. Wabanin, Allah kasih anak, walaupun lu kata dokter enggak punya anak sulit, bisa asal istighfar. Wajalakum jannatin, Allah kasih kebon, punya tanah lebar, asal demen istighfar. Istighfar. Orang yang kagak demen istighfar, hidupnya terkapar. Begitu. Susah istighfar. Karena ini mendatangkan kecintaan Nabi. Nabi aja yang maksum, nggak ada dosa, saban hari beristighfar 100. Yang kagak ada dosa tuh, maka gua mau dosanya banyak, 12.000. 12.000. 12.000 itu sejam duduk. Astagfirullah wa atubu ilaihi. 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 Begitu. Udah, pakai tangan boleh. Dikredit boleh. Boleh dikredit pagi, siang, sore, sampai malam. Begitu. Ibu sambil dia masak boleh aja. Ngulek sambal, astagfirullah, 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 sambil apa aja, baca, sampai kemudian lakinya langsung aja, kepala lakinya tuh, astagfirullah, astagfirullah, begitu, insya Allah, istighfar, tarkul ma'asi, taziduka hubban li rasulillah. Meninggalkan maksiat itu menambahkan kita rasa cinta sama Nabi. Udah berapa tuh? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Banyak baca sholawat. Yang kedua? Ngaji. Ngaji. Membaca hadis. Membaca sejarah Nabi. Ngaji. 3 apa? Meninggalkan maksiat. 3 aja dah. Yang 2 nanti Maulid tahun depan. Hah? Apanya? Lah itu udah disendokin. Kan lapar juga. Hah? Apa? Gampang. Ya udah, jadi udahan. 2 lagi. Bagaimana agar supaya kita bertambah rasa cinta sama Nabi? Kasratus salat wassalam ala Rasulillah. Kedua, qiraatu hadisihi wa siratihi. Ketiga, tarkul ma'asi wal manhiyat. Keempat, al-mutaba'ah. Ngikutin Nabi. Karena kalau orang cinta tuh ngikut sama yang dicintai. Ngikut.
sama yang dicintai. Apa aja, nggak demen bakso, itu ceweknya demen bakso, doyan juga ujungnya. Benar nggak? Begitu. Kayak begitu. Tuh orang demen ngikut mutaba'ah. Li'anna sartol mahabbah al-murafaqah. Syarat cinta itu bersamaan, mencintai, mengikuti. Ikuti Nabi, ikuti ajaran Nabi. Yang kita bisa ziarahi kubur orang tua kita saban Jumat. Kalau dekat, yang kita bisa apa aja, ikut Nabi. Rahim, sabar, syukur, dan banyak hal. Mutaba'ah, diratib, kita baca di ratib haddad. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batin. Kurniakan kepada kami sempurna mengikuti Nabi. Kayak tadi, masuk ke rumah kaki kanan, masuk rumah, keluar rumah kaki kiri. Kalau keluarnya kaki kanan, mundur lagi. Ini kaki belum nurut sama Nabi. Begitu. Nih, udah belum? Hah? Satu lagi. Ya Allah. Tuh. Biar cepat makan. Baik dah. Biar cepat makan, saya setuju itu. Satu lagi. Mahabbatus salihin. Demen nama ulama. Demen nama habaib. Ini yang menambah cinta sama Nabi. Nama ulama kudu demen. Nama Habib kudu demen. Ini zaman akhir. Kita kagak boleh demen nama Habib. Kagak boleh. Nama ulama enggak demen. Udah bahaya. Bahaya. Hancur. Enggak berkah hidupnya. Mahabbatus soleh. Cinta sama orang soleh. Kumpul sama orang soleh. Kita orang rambutan busuk. Dijual orang laku. Rambutan busuk dijual laku enggak? Kagak. Dibagi mau enggak? Kagak. Tapi kalau kumpul di peti sama rambutan yang bagus, ada harganya enggak? Ada. Berapa harganya? Berapa harganya? Sama sama rambutan apa? Bagus. Mahabbah. Mencintai orang soleh. Mencintai orang soleh akan membawa kita cinta sama Nabi. Mencintai orang soleh membawa kita mencintai Nabi. 5 perkara menambahkan kita rasa cinta sama Nabi. 5. Nabi punya ajaran yang kita harus amalin. Waktu Nabi itu pergi ke Madinah nih, baru injak Madinah. Tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin. Pidato pertama Nabi, didengar oleh Sayyidina Abdullah bin Salam, langsung masuk Islam. Baru dengar pidato pertama Nabi. Ada 5 itu, 5. Tapi saya enggak 5. Nanti ambil dohor. Satu aja. Ayyuhan nas afsus salam. Afsus salam. 1 dari 5. Biar kita bisa amalin. Kata Nabi, tabarkan salam. Tabarkan salam. Dan satu-satunya ajaran yang ringan ganjaran gede. Salam. Apalagi jawab.
Jadi salam ini kita tahu bersama, ngucapnya sunnah, jawabnya kalau enggak jawab dosa. Jawabnya wajib. Makin kenceng kita orang jawab, makin gede ganjaran. Betul nggak? Ini ajaran ringan dan kita bisa amalin. Umpama ada orang ngomong gini nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.